Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, materi Bahasa Indonesia. Kosakata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Kosakata dapat didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh seseorang. Kosakata dibagi menjadi dua menurut frekuensinya, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Ada yang tahu artinya kosakata aktif? Kosakata aktif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang dipakai. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang dimiliki akan semakin banyak jika kamu rajin membaca. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Setelah membaca, sebaiknya kamu menulis kembali informasi sesuai teks dengan kosakata yang tepat. Bacalah teks berikut dengan cermat. Carilah informasi-informasi pentingnya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing dilahirkan oleh induknya. Ketika lahir, ukuran tubuh anak kucing kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip seperti kucing dewasa. Makin lama, tubuh anak kucing makin besar dan bulunya makin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, pendengar, dan peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau agak gelap dalam malam hari. Dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Informasi pentingnya, yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, pendengar, dan peraba. Yang ketiga, mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau agak gelap pada malam hari. Yang keempat, pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Yang kelima, kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Memahami informasi tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Ada yang tahu? Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Daur hidup ada 3 cara, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Contohnya metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, semut. Kalau metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, kecoa, capung, cangkrik, laron, rayap. Yang tidak mengalami metamorfosis yaitu contohnya sapi, kelelawar, dan ayam. Jadi dari 3 cara tersebut dapat disimpulkan metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari makhluk hidup. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. 1. Amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Yang keempat,
Gunakan kosakata yang sesuai. Perhatikan gambar di samping dan ceritakan daur hidup yang ada pada gambar. Dilihat di situ ada gambar daur hidup kupu-kupu. Dari gambar tersebut kita akan menceritakan tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, seperti hewan sejenisnya. Kupu-kupu betina bertelur. Telur diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetap menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu. Perhatikan gambar berikut dan tuliskan tahapan daur hidup yang ada pada gambar. Perhatikan gambar yang pertama, yaitu gambar daur hidup kupu-kupu. Kita akan menulis tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama apa? Ya, telur. Setelah telur akan menjadi ulat. Kemudian habis dari ulat menjadi kepompong. Habis kepompong menjadi kupu-kupu. Itu adalah tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang kedua yaitu daur hidup kata. Yang pertama apa? Berarti telur kata. Setelah telur kata akan menjadi kecebong tanpa kaki. Habis dari kecebong tanpa kaki menjadi kecebong dengan kaki. Kecebong dengan kaki akan berubah menjadi kata muda. Kata muda akan berubah menjadi kata dewasa. Untuk tugas hari ini yaitu menuliskan tahapan daur hidup seperti pada contoh sebelumnya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.